tetapi ini satu fakta yang akan terjadi, seperti nubuat Yesus akan lahir. Sama bahwa Yesus akan datang kedua kali, menjemput kami umatmu, jemaatmu, gerejamu. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh menaruh Kristus dalam hati kami. Dan kami mempercayai firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami percaya dan yang kami muliakan hari ini. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk. Shalom. Luar biasa, haleluya. Ya, saya bersyukur karena Bapak Ibu yang hadir adalah Bapak Ibu yang akan disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Sepanjang bulan ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan kembali diingatkan dan kembali mengingatkan jemaat dan kembali iman saya dibangun, diteguhkan untuk makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau sungguh-sungguh? Jangan hanya menjadi Kristen KTP. Jangan hanya mengakui saya orang percaya, tetapi hati kita tidak percaya. Kita mau supaya hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita belajar. Hari ini judulnya akhir zaman, tetapi poinnya adalah tentang rapture. Wow ya, luar biasa. Apa sih rapture? Kita kan bicara di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 4 ayat 1 sampai 18. 1 Tesalonika. Ya. Silakan bisa dilihat di LCD. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ini harus dibaca. Mungkin kita baca terlebih dahulu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti di poin siapa yang mengalami rapture baru kita baca 13 sampai yang ke-18. Ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 kita bergantian ya. Saya ayat pertama, Bapak Ibu kedua dan seterusnya dari 1 Tesalonika pasal 4. Nasihat supaya hidup kudus. Ayat pertama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, tetapi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kamu katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia.
Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Kita lanjutkan sampai ayat 18 ya, enggak masalah. Ya, ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan bersama-sama. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lebih menyimak karena ada banyak ayat yang mendukung dan ini harus disampaikan. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang kedua kali selain untuk menghakimi kita siapa? Nanti ada pembahasannya. Saudara bersyukur karena saudara tidak masuk di dalam penghakiman. Yesus datang untuk menghakimi dan menyatakan kerajaannya. Ini yang kedua. Saudara bersyukur karena saudara ada di dalam kerajaan Tuhan nanti dan saudara bersama-sama dengan Yesus akan menghakimi dunia ini. Saudara akan bersama-sama memerintah. Yesus sebagai raja di atas segala raja dan kita adalah raja-raja kecil yang sungguh-sungguh bersyukur karena kita ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernyataan-pernyataan ini atau sebelum ini terjadi, sebelum kerajaan kita nikmati, sebelum kita masuk dalam situasi itu, terlebih dahulu akan muncul yang disebut fenomena, bukan fenomena alam, tetapi ini betul-betul kejadian nyata, yaitu yang disebut rapture. Apa itu rapture? Yaitu Tuhan mengangkat gerejanya. Katakan kanan kiri, kamu siap diangkat enggak? Ya, kalau saya bicara gereja berarti kita orang percaya. Kamu siap diangkat enggak? Sekali lagi coba tanya supaya tegas. Kamu siap diangkat enggak? Ya. Bapak Ibu, atau kita masih tetap tinggal di sini? Wah, rumahku banyak, Bu. Istriku cantik. Anak-anakku pinter-pinter. Usahaku maju, duitnya akeh, depositone menggunung. Aku mau tinggal saja menikmati. Nanti ada pembahasannya Bapak Ibu. Kalau saya mau ditanya sekali lagi, Bu Tasina, waktu Tuhan datang kedua kali di angkasa, di awan-awan, menyongsong kita, apakah kamu mau diangkat? Saya katakan dengan tegas, 100%. Saya mau ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus yang didahului oleh sebuah bunyi nafiri atau sangkakala, ini bukan dongeng Bapak Ibu, ini juga bukan seperti film, bukan seperti cerita, ini betul-betul terjadi. Yang pertama apa yang akan
dilakukan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah adanya pengubahan tubuh. Tubuh kita akan diubah. Coba lihat ayat 16-17. Pasal 4 tadi ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi penghulu malaikat berseru, Yesus datang. Saya tidak tahu ya mau bagaimana, dan itu akan bersorak-sorai luar biasa. Maka sangkakala Allah berbunyi, nafiri, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, ini kita kalau kita masih hidup ya, belum mati, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama Tuhan lakukan adalah pengubahan tubuh. Peristiwa rapture didahului oleh suatu tanda tadi, nafiri atau sangkakala. Lalu Tuhan Yesus turun dari surga menjemput kita atau gerejanya di udara yang mati dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dan ketika itu sudah terjadi, baru yang masih hidup, yang masih tinggal akan nyusul juga diubah dengan tubuh yang baru. Saya pernah bingung dengan ayat ini. Dan saya bingung dengan hal ini. Tetapi saya terus belajar dan sekarang saya mengerti. Ketika Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan, lalu dikatakan orang yang mati lebih dahulu, siapa mereka? Yang sudah percaya Yesus. Catat ini. Yang mati yang sudah percaya Yesus. Mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, mungkin hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, orang-orang gereja yang kita kenal, yang mereka ketika itu mati dan mati di dalam Tuhan, nanti mereka akan diangkat. Itu akan bangkit terlebih dahulu. Pertanyaannya, ini yang saya waktu itu saya bertahun-tahun saya belajar dan terus saya belajar. Puji Tuhan, Pak Didi ini berasal dari gereja yang sangat-sangat konsens untuk belajar tentang akhir zaman. Jadi bertanya apa saja selalu bisa menjawab, dan terima kasih Pak Didi ya, luar biasa. Bapak Ibu, lalu kalau kita mati kan sering orang dia sudah ada bersama Tuhan di surga. Tapi kok ada satu pernyataan tadi di ayat 16-17. Kan orang mati nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Maksudnya apa? Bapak Ibu, ini penting sekali supaya kita tidak bingung dan makin yakin kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu orang mati dan percaya kepada Kristus, ingat roh, yang disebut ruah itu yang berasal daripada Tuhan ketika manusia dicipta, Adam dicipta, Hawa dicipta, dihembuskan nafas. Dihembuskan itu diberi nafas. Itu roh yang berasal daripada Tuhan. Dan jiwa yang berasal daripada Tuhan itu diambil lagi kembali. Ingat ini. Jadi roh kembali kepada Tuhan, tubuh kembali kepada tanah, karena berasal dari debu tanah. Nah, tubuh ini kembali kepada tanah. Selama Tuhan Yesus belum hadir, selama Tuhan Yesus belum datang, tubuh ini tertidur. Yang percaya, saya bicara yang percaya. Yang tidak percaya, dia akan ada di tempat penampungan sementara yang disebut Seul atau Hades. Orang sering bilang alam barsyah, itu tempat penampungan, itu mengerikan. Sudah ada penyiksaan dan penderitaan di sana. Karena tingkatan neraka itu ada 3. Seul atau Hades yang disebut alam barsyah, lalu yang kedua itu yang disebut Gehana, itulah yang disebut neraka.
Lalu yang paling bawah yang disebut jurang maut. Itu naga dan iblis yang tinggal di sana, nanti nyambung ke firman kita. Nah, orang yang mati dalam Tuhan, tubuhnya tertidur. Betul-betul tertidur. Tapi nanti dia akan mendengar ketika nafiri dibunyikan. Dan Yesus membangunkan, nanti dia akan mendengar. Ketika Yesus memanggil namanya, dia akan diubahkan, tubuhnya yang fana, yang sudah mati, itu diubah. Dibangkitkan, diubah. Bukan tubuh fisik, karena nggak pakai kata daging. Tapi pakai kata soma. Ya, pakai kata soma. Soma gini, seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, itu diubahkan tapi bukan dengan tubuh daging. Tapi dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Itu bisa bayangkan Bapak Ibu. Tubuh yang baru itu makanya di Wahyu katakan ketika Yesus datang kubur itu terbelah. Dan orang-orang yang sudah mati itu muncul. Mungkin yang mati di laut bagaimana muncul dari laut. Saya tidak memperbincangkan atau sedetail-detailnya bagaimana yang dikremasi. Saya percaya ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diubah dari tubuh yang fana, daging yang fana, tulang yang fana, menjadi tubuh yang baru. Nah, tubuh yang baru itu, wah indah sekali Bapak Ibu. Dia akan bersorak-sorai, dia akan tersenyum, menunggu sekian lama. Rohnya sudah bersama dengan Tuhan, jiwanya sudah bersama dengan Tuhan, tapi tubuh kemuliaannya belum menerima. Catat ini. Nah, ketika tubuh kemuliaan itu naik, roh dipersatukan, rohnya dia dikembalikan, jiwanya dikembalikan, dia menerima tubuhnya yang baru, roh dan jiwanya yang percaya kepada Yesus itu masuk di dalam tubuhnya yang baru. Haleluya. Wah, itu indah sekali. Kita tuh mau lihat Bapak Ibu, kita tuh mau nyawang, tahu nyawang orang Jawa ya? Wah, itu sliweran. Baru setelah itu semua selesai, kita yang hidup, kita tidak pernah mengalami kematian pertama. Bahkan kedua juga kita tidak mengalami, yang masih hidup loh. Saya sih berdoa waktu Tuhan datang saya masih hidup Bapak Ibu. Saya pengen sekali, lagi berdiri gini tiba-tiba baju saya tergeletak, berubah. Dan kita, wah asik banget, belum pernah. Tidak perlu pakai pesawat, tidak perlu beli tiketnya sekarang dengan mulut dan hati. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan, amin. Itu tiketnya. Itu kita akan diubahkan, bertemu di udara dengan Tuhan Yesus. Tubuh yang baru, tubuh yang gak bisa nangis lagi, tubuh yang gak bisa lapar lagi, tubuh yang gak bisa cemburu lagi. Kalau Pak Didi ada yang lirik Bapak Ibu ya. Karena dikatakan tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada kawin mengawinkan di sana, dan tidak ada juga istilahnya iri hati, dengki, kemarahan, kecewa, itu nanti ada di Gehana. Dan juga di Seoul, di Hades, itu terjadi di sana. Nanti saya terangkan sedikit ya. Jadi, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu yang terjadi. Ada yang sudah siap ketika Tuhan datang itu terjadi. Bapak Ibu percaya enggak? Saya bukan mau pamer atau mau sombong. Setiap detik, setiap waktu, saya rindu sekali menyembah Tuhan. Saya tidak peduli saya lagi masak. Saya tidak peduli saya lagi mandi. Saya tidak peduli saya di jalan. Mungkin suara saya pas-pasan. Tapi saya membayangkan Tuhan itu begitu nyata dan dekat. Saya tidak mau kehilangan hubungan saya dengan Tuhan. Karena saya tahu ini bukan cerita dongeng Bapak Ibu. Ini bukan sekedar sesuatu yang ditulis, bukan. Tapi ini akan terjadi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan ketinggalan di bawah. Kita akan ketinggalan. Ketika kita sedang mengadakan pesta, wow, di udara luar biasa. Waktunya Tuhan beda dengan waktunya dunia.
Di dunia itu terjadi orang-orang yang tertinggal. Itu sengsara besar yang belum pernah terjadi. Penderitaan yang belum pernah terjadi, Bapak Ibu. Luar biasa. Itu yang terjadi. Tidak akan pernah terjadi lagi. Dan belum pernah. Dan itu akan sungguh-sungguh menjadi hal yang menakutkan sekali. Orang-orang yang tertinggal itu neraka tingkat yang paling bawah, jurang maut. Tempat naga dan iblis diikat. Itu nanti akan muncul. Dan mereka akan sangat luar biasa menghancurkan, memporak-porandakan dunia. Tetapi kita sedang luar biasa mengalami kebahagiaan di sana. Lalu setelah tubuh kita diubahkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tidak mengalami penghakiman. Bapak Ibu tidak mengalami yang disebut dihakimi. Karena ketika kita percaya Yesus, dan kita melakukan, catat ini, bukan hanya percaya ya, tapi melakukan firman-Nya, maka kita akan menerima yang disebut pahala. Dan dalam bahasa kekristenan disebut mahkota. Amin. Ada 5 mahkota. Yang pertama, yang kedua ini yang terjadi ya. Kita akan menerima mahkota, yaitu mahkota kekekalan. Ini bicara tentang menaklukkan manusia lama kita. Jadi kita punya manusia lama nih. Manusia yang penuh dosa. Manusia yang bobrok. Manusia yang tidak layak. Yang menjijikan, lalu kita masuk di dalam hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus. Dan kita menjadi manusia yang baru. Kita sudah masuk di dalam kehidupan kekekalan. Dan orang yang bisa mempertahankan imannya di dalam hidupnya yang baru, tidak lagi hidup dalam dosa, hidup sesuai firman, nanti dia akan menerima mahkota ini, ya. Ini mahkota yang pertama, luar biasa, mahkota kekekalan. Siap Bapak Ibu? Saya kadang bertanya gini, Tuhan, kalau saya dapat 5 mahkota, gimana caranya? Nggak usah dipikir Bapak Ibu. Nanti Tuhan mungkin dibuat bunga gitu ya di kepala kita. Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, lalu yang satu ke sini. Pokoknya kejar mahkota itu. Dan itu luar biasa, bahagianya luar biasa. Lalu yang kedua adalah mahkota sukacita. Apa itu mahkota sukacita? Kalau tadi diri kita yang berdosa, lalu menjadi hidup yang baru, ada perubahan, sekarang mahkota sukacita yang kedua. Tadi mahkota kekal, yang kedua adalah ketika saudara memenangkan jiwa. Saudara cerita Yesus. Saudara berkelakuan seperti Kristus, orang lain diberkati sampai mereka menjadi percaya Kristus. Ketika saudara memenangkan jiwa, dan melalui kehidupan saudara, entah itu perkataan, entah itu perbuatan baikmu di dalam Kristus, orang beralih menjadi percaya dan jiwanya diselamatkan, nanti dihitung Bapak Ibu, saya tanya nih, coba masing-masing kita merefleksi diri. Sudah berapa orang yang kita selamatkan? Halo? Saya mau tanya nih. Saya hidup sudah 25 tahun Bu, belum ada satupun yang percaya Tuhan karena saya. Kebangetan Bapak Ibu. Saya sudah hidup 50 tahun, 40 tahun. Tapi saya belum bisa menjadi berkat bagi orang, khususnya jiwa. Saudara, 1 jiwa itu, wow, dikatakan ribuan malaikat bersorak-sorai, 1 jiwa loh. Saya tanya, coba ingat-ingat, siapa ya orang yang saya injili, yang saya ceritain Yesus, dan mereka menjadi percaya. Jangan takut Bapak Ibu, cerita saja, doakan mereka, cerita dan doakan.
Saya pernah menulis satu nama, dan saya doakan, dan saya taruh di Alkitab. Saudara tahu? Setelah 10 tahun, baru dia percaya. Ini jiwa ini mereka sedang menuju kepada pembantaian loh Bapak Ibu. Mereka akan digorok, mereka akan disiksa tapi tidak pernah mati. Mereka akan mengalami yang namanya penderitaan yang belum pernah terjadi di dunia. Ketika mereka tidak percaya kepada Yesus, siapa yang tanggung jawab? Yeskiel katakan, saudara, kita yang tanggung jawab. Nanti ketika kita diangkat, ada jiwa-jiwa, Bu Lisa, saya percaya Yesus karena Bu Lisa. Bu Lisa, saya percaya Yesus karena Bu Lisa. Itu ada berapa banyak sekali jiwa-jiwa yang akan mengatakan, saya percaya Yesus karena Bu Lisa. Dan mahkota itu kita terima. Mulai hari ini, jangan tinggal diam, jangan egois. Cari jiwa, bukan supaya gerejanya Pak Didi penuh, bukan Bapak Ibu. Supaya pernikahan nanti di awan-awan dipenuhi jiwa-jiwa yang luar biasa, amin. Dan saya mau menerima upah nanti di sana, bukan di sini. Upah dari Tuhan jauh lebih luar biasa. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga adalah mahkota hayat atau kehidupan. Ini bicara tentang tahan terhadap penderitaan. Yang ketiga mahkota hayat. Tahan terhadap penderitaan maksudnya apa? Bapak Ibu menderita, mengalami masalah, tekanan, kemiskinan, kesulitan, tapi engkau tidak pernah meninggalkan Yesus. Tidak pernah goodbye dengan Yesus. Saya sedih Bapak Ibu, akhir-akhir ini. Saya banyak dengar kabar orang meninggalkan Tuhan karena jodoh, karena miskin. Orang seperti itu nanti akan masuk di dalam dunia orang mati. Saudara tidak pernah masuk di dalam dunia orang mati. Saudara nanti akan ada di tempat tamannya Tuhan yang luar biasa. Orang yang menderita, saudara saya mau pesan nih di mimbar ini. Memang keras firman-Nya. Apapun yang engkau alami, masalah sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya juga. Masalah itu pasti akan selesai. Dan kita akan mampu menghadapi ketika Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jangan pernah tinggalkan. Ketika engkau tidak pernah tinggalkan Tuhan dan engkau tahan menderita, mahkota ketiga engkau akan terima. Mahkota yang keempat adalah mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Mahkota kebenaran adalah orang-orang yang rindu menantikan Tuhan datang, yang percaya dan rindu. Saya mau tanya, siapa yang percaya dan rindu Tuhan datang? Kalau saudara dengan angkat tangan dari hatimu, engkau akan menerima mahkota kebenaran. Jadi sudah dua ya, kalau belum cari jiwa, belum pernah menderita sudah dua. Satu, saya percaya Tuhan, yang kedua saya rindu Tuhan datang, itu sudah dua. Apalagi bawa jiwa jadi tiga, apalagi tahan menderita jadi 4. Wow, gampang ya, gampang Bapak Ibu, asal ada kemauan, pasti Tuhan kasih. Yang terakhir, belum terakhir khotbah, terakhir mahkota, mahkota kemuliaan. Nah ini tidak semua. Tidak semua, karena ini dikhususkan untuk para gembala. Wow, Pak Didi ngotot, saya hidup dan saya dipilih Tuhan memang jadi gembala. Saya kagum dengan semangatnya. Wah, saya harus mengembalakan. Saudara, ini adalah domba-domba yang digembalakan oleh hamba-hambanya, termasuk saya, hamba Tuhan, mengembalakan. Ketika saya sungguh-sungguh mengembalakan, maka saya akan menerima mahkota ini. Stop. Bukan itu Bapak Ibu, itu utama ya. Gembala itu pasti nomor 1 dapat mahkota kalau sungguh-sungguh membawa jemaatnya ini, bukan mendayu-dayu, seneng kalau khotbahnya berkat, lalu happy, setelah itu lupa kepada Tuhan, bukan itu. Tapi gembala yang mengarahkan jiwa jemaatnya, yang membawa orang-orang
makin percaya kepada Kristus. Firman yang disampaikan bukan tentang dirinya, kehebatannya, tapi tentang Kristus dan kehebatannya. Dan orang itu menjadi percaya ketika saya mengembalakan. Apakah hanya untuk gembala? Tidak, ternyata. Di rumah tanggamu, engkau sebagai kepala keluarga, engkau menggembalakan keluargamu, itu juga gembala. Amin. Bapak-bapak ini, siap gak jadi gembala nih? Bapak-bapaknya sedikit hari ini ya. Pak Yepi, Pak Hari, ada nih calon gembala juga nih. Pak Endra, Dramenda. Jangan lari mas. Ya. Papahnya Data juga, Pak Hans, ya. Ini nih gembala-gembala Sima nih, calon gembala dari keluarga, apalagi dia mau jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Kalau di gereja lama sekali penyembahan, pernah diintip sama Nike, ngapain anak ini lagi nyanyi Bapak Ibu? Nyanyinya jangan buat sendiri Sim. Ya, lagi muji Tuhan. Kita juga gembala-gembala nih. Lalu kita punya sahabat-sahabat, 5 sahabat kita, kalau ketemu bukan ngerumpi, Bapak Ibu, bukan lambe turah, bukan. Waktu ketemu kita ngomongin Yesus, mendoakan, cerita tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita juga gembala buat mereka, amin. Di tempat pekerjaan kita, di kantor, di komunitas, di sekolah, di tempat kuliah, di mana saja. Ketika kita punya komunitas dan kita bisa membawa mereka kepada Kristus, makin dekat dengan Kristus, mereka tinggalkan dosa dan menjadi hidup yang baru, saudara yang menggembalakan, saudara dapat mahkota ini. Coba saya mau ngetes nih, tapi gak usah ngomong sama saya ya, karena hanya kita yang tahu. Kira-kira saya dapat berapa mahkota? Saya yakin saudara tahu, karena saya juga tahu. Mahkota percaya pasti. Lalu mahkota bawa jiwa apakah saudara dapat? Tahan menderita apakah saudara dapat? Menunggu Tuhan datang apakah saudara dapat? Lalu menjadi gembala apakah saudara dapat? Nanti catat di rumah ya. Kayaknya yang ini aku belum deh, saya mau kejar. Kayaknya yang ini sudah deh, amin puji Tuhan. Tapi jangan gini, Tuhan bikin aku menderita Tuhan, bikin aku menderita Tuhan supaya kau dapat mahkota. Jangan Bapak Ibu. Penderitaan gak harus di-awe-awe, gak harus diminta. Kalau Tuhan izinkan, itu akan terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan dan saudara tidak kuat, Tuhan tidak akan kasih. Jadi orang-orang yang menderita itu sudah digariskan oleh Tuhan. Karena penderitaan itu sesungguhnya adalah ujian untuk makin saudara makin naik kelas, next level. Oh luar biasa ya. Waduh masih banyak ini. Yang ketiga apa yang dilakukan? Tadi yang pertama diubah tubuhnya di angkasa nih. Kita lagi bicara di angkasa ya. Yang pertama diubah tubuhnya, lalu dikasih mahkota. Yang ketiga kita akan ada perkawinan anak domba Allah. Wow, jadi Yesus mempelai pria, kita gerejanya, anak-anak Tuhan, jemaatnya itu sebagai mempelai wanita. Kita akan bahagia banget. Siapa yang di sini sudah menikah? Sudah ya? Pernah ya? Yang belum gak usah angkat tangan ya. Yang sudah menikah, itu Bapak Ibu, waktu saya menikah dengan Pak Didi, itu sampai saya nggak makan berapa hari itu, saking gemeter, deg-degan, senang banget luar biasa. Itu jalan, itu rasanya kayak wah di dunia lain Bapak Ibu. Teng, 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 teng. Apalagi penerima tamunya, lalu yang ini pakai daun palem diginiin, terus kami masuk yang pakai daun palem itu cewek-cewek, gadis-gadis, itu mantan-mantannya Pak Didi Bapak Ibu. Ya betul lah Pak Didi ya, yang terima tamu juga. Saya katakan haleluya, sekarang saya yang punya dia, tahu semua kalian ya, saya dalam hati. Tapi bahagianya luar biasa Bapak Ibu. Sampai mereka kan pesta nih, Bu Disa mungkin tahu ya, rumah makan Bling Gading Semarang. Di lantai 2, lantai 1, itu full, penuh. Dan pestanya luar biasa Pak Didik, buat saya terheran-heran karena mewah sekali. MC-nya aja artis Bu, ya artis Semarang itu luar biasa. MC-nya udah kakek-kakek tapi bagus sekali. Dan acaranya luar biasa. Pemberkatannya Bapak Ibu 1.500 yang hadir. Luar biasa. Dan acara pestanya saya bilang, saya sendiri tidak bisa makan. Setelah selesai pesta baru kelaparan saya dengan Pak Didi. Saya lapar, oh iya dari hotel itu. Kita cari sate Bapak Ibu. Sepiring berapa harganya Pak? 1.000. 1.000 itu sepiring.
Zaman itu ya, 97. Ini orang habis pesta kelaparan ini. Saking bahagianya. Saya nggak mau nyentuh makan, oh bahagia banget. Itu pesta di dunia Bapak Ibu. 1 tahun saya mempersiapkan, harus bolak-balik Semarang, Bandung, fitting baju juga. Waduh, 1 tahun. Ngetes make upnya itu 1 tahun nih dites dulu, ini cocok enggak, ini nanti belang enggak. Tapi ada yang satu yang kelewat. Saya tuh enggak bisa pakai yang imitasi Bapak Ibu. Memang dari lahir, keluarga saya tuh seneng banget yang namanya emas. Jadi kami terbiasa pakai emas, jadi saya pakai kalung yang gede, bagus banget. Ternyata itu bohongan, bukan imitasi Pak Didi, harusnya beneran ya. Gede banget, deblak segini. Saya cantik banget ya, ada kan foto saya tuh di Facebook, boleh lihat. Begitu saya nikah cantik, 1 bulan saya sakit di sini Bapak Ibu. Persis ngedeblak sebesar kalung, ruam, merah padam, tanggung jawab saya bilang. Tetapi sembuh ya, karena enggak bisa. Tapi bahagianya luar biasa. Pernikahan nanti di udara dengan Yesus, itu tidak bisa digambarkan kebahagiaannya. Tidak bisa digambarkan, seneng banget, sudah lupa semua air mata, lupa semua penderitaan, happy banget. Bukan Bu Happy ya, happy banget. Sementara kita di sana, tubuhnya diubah, dikasih mahkota, lalu kita pesta di sana Bapak Ibu, wah pesta di udara loh. Sekarang pesta paling ngetop di Sunter itu kan Angke ya, nanti kita 18 Desember. Ini pestanya di udara, bisa bayangin enggak? Aduh, itu terbang Bapak Ibu, wow, ya pesta Tuhan Yesus, seneng banget. Itu sinar kemuliaannya, wow dahsyat. Dan ketika kita sedang mengalami itu, yang di bawah, catat nih, yang tidak diangkat, yang tertinggal, mereka menderita selama 7 tahun. 3,5 tahun kali 2. 7 tahun menderita Bapak Ibu. Dan mereka mengalami yang disebut antikris. Disiksa tapi tidak bisa mati. Wah luar biasa, mati. Mungkin mereka sampai mati mempertahankan imannya. Maksudnya disiksa tidak pernah berkesudahan. Ini siksaan pertama di bumi. Dan ketika nanti itu pesta sudah selesai, lalu Tuhan turun. Ya, di Bukit Zaitun untuk mengadakan perang yang disebut, ini sedikit saya singgung, mungkin nanti di hari-hari berikutnya. Perang Harmagedon, itu ada satu lembah Harmagedon namanya di Israel. Itu nanti perang di sana karena firman Tuhan katakan Yesus datang kedua kali sama dengan Yesus naik ke surga. Itu di bukit itu. Di Bukit Sion atau di Bukit Zaitun. Nah, ketika Yesus datang juga di bukit itu, menjejakkan kakinya, lalu kita perang, memerangi kuasa kegelapan, memerangi dunia, lalu kita memerintah. Dan kita menang ya, ceritanya nanti pasti menang, karena itu sudah. Nah, kita ini perang di sana, ya perang, lalu kita menang, catat ini, lalu kita akan memerintah selama 1000 tahun. Kita memerintah selama 1000 tahun. Waktu memerintah selama 1000 tahun itulah kita memerintah menjadi pengikutnya Yesus, menjadi raja-raja kecil, Yesus menjadi raja satu-satunya di atas segala raja. Bagaimana yang tertinggal nasibnya? Wah ini bagus, menarik. Yang tertinggal itu nanti mereka yang dihakimi. Dibuka buku kehidupannya. Misalnya, Sima enggak, Sima pasti diangkat. Sima kan tertinggal misalnya. Some aja deh, Some tertinggal. Selama antikris dia bertahan. Dan dia sungguh-sungguh ikut memerintah. Nanti dia masuk ke dalam kerajaan kekal. Yang tidak percaya, sudah ketinggalan, tetap tidak percaya Yesus, malah ngikuti antikris, langsung masuk ke dalam neraka kekal. Dan ujung dari 1000 tahun, ujungnya dari 1000 tahun, ujung mau selesai 1000 tahun, kalau saya bilang 1000 jangan bingung ya, itu waktunya Tuhan 1000 tahun, itu iblis dan para naga yang ada di level terendah dari neraka,
Ya, itu ya bukan neraka namanya, jurang maut. Neraka kan yang kedua. Jurang maut itu dilepaskan untuk kembali menggocoh orang-orang yang tertinggal tadi. Dan kalau mereka tetap tidak percaya, selama-lamanya mereka akan masuk di dalam neraka kekal. Saya singgung sedikit Bapak Ibu. Saya tidak menakuti, tapi banyak sekali orang percaya yang dibawa Tuhan, dan itu bukan mimpi ke surga dan ke neraka. Begitu berbedanya luar biasa. Di surga itu bahagia yang tidak pernah ada di dunia. Sebaliknya, di neraka itu siksaan. Saya tidak menakuti Bapak Ibu, tapi mengingatkan. Siksaan yang tidak bisa mati, itu maksudnya tadi di neraka. Tidak bisa mati. Ulat, belatung, cacing yang begitu mengerikan, dan api yang menyala-nyala yang tidak bisa padam. Memang ada levelnya. Kalau dia sangat jahat, dia akan ada di jurang maut. Di jurang maut itu apinya merendam Bapak Ibu. Bukan diselomot gini, bukan, direndam. Itu orang yang paling mengingkari Yesus dan jahat kepada Yesus. Biasa mereka adalah pembunuh-pembunuh martir. Penolak gereja, orang-orang yang jahat dengan kekristenan, itu ada di jurang maut, direndam. Ini harus terus disampaikan supaya kita tidak terlena, supaya kita sungguh-sungguh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang nanti naik ke awan-awan dan diangkat? Siapa yang nanti mengalami rapture? Ini penting, kalau tidak saya sampaikan, saya harus sampaikan ya, sabar sedikit. Ada 3 hal. Yang pertama adalah gerejanya, atau kita, kalau saya bilang gerejanya berarti orang percaya. Yang pertama adalah gerejanya yang hidup dalam kekudusan. Gerejanya yang hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, yang saya sampaikan semua itu ada di Warta Jemaat, ada di bagian renungan, itu lengkap di situ, persis yang saya khotbahkan, ya. Jadi nanti buka, di screenshot aja, dibaca ulang, karena saya tidak mungkin saya buka-buka seluruh ayat, ada semuanya ayat di situ, ya. Saya nanti akan tambahkan sedikit ayat-ayat yang akan membangun kita. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita rapture? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Apa itu kudus? Saya sering banget ngasih tahu. Kudus itu kita diambil dari satu tempat ke dalam situasi yang baru, suasana yang baru, suasana yang penuh dengan kekudusannya Kristus, dan kita di situ. Hidup dalam kekudusan. Kudus seperti yang firman katakan. Tidak hidup dalam percabulan. Tidak hidup dalam kecemaran, kenajisan. Tidak hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, dan tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Kalau saya sebutkan tidak mungkin di sini. Ada banyak sekali. Coba kita lihat ayatnya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima dari 1 Tesalonika. Ya, kita sudah baca tadi ayat 4 dan kelima. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Saudara, jelas masing-masing mengambil istrinya. Tidak ada istri 2, 3, 4, tidak ada. Apalagi 8 Bapak Ibu. Apalagi punya suami lebih dari 1. Wanita kok punya lebih dari 1, tidak ada. Masing-masing punya pasangannya. Engkau harus setia. Engkau harus hidup kudus. Berani katakan, saya mau. Dan saya mau belajar. Kudus. Lalu ayat yang kelima, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan hanya itu saja, bukan hanya suami istri. Jujur dalam keuangan. Perkataan yang dikuduskan, tidak menyakitkan. Perkataan yang sesungguhnya tidak dikurangi dan ditambahi gosip dan lain sebagainya.
Bicara kekudusan, itu artinya hidup kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Orang duniawi mabok, saudara jangan mabok. Orang-orang di dunia mungkin mereka berselingkuh dan lain sebagainya. Saya bingung di televisi, makin rumit dan runyam Bapak Ibu. Kita tidak lakukan itu. Orang-orang mungkin hidup dalam kenajisan yang lainnya. Di mana mata kita gunakan ketika kita sendiri? Masihkah mata kita kuduskan? Kita melihat hal-hal yang indah. Memandangi foto anak-anak kita, mendoakan mereka. Di mana perbuatan kita ketika kita sendiri? Apakah kita melakukan perbuatan-perbuatan berdoa, menyembah? Hatinya kudus, hatinya bersih. Atau ketika kita sendiri, orang yang tidak kudus tidak bisa diubahkan tubuh kemuliaan. Tidak akan diberi oleh Tuhan, karena ini janji Tuhan. Hanya mereka yang hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, gerejanya yang hidup dalam kebaikan. Apa itu kebaikan? Ayat 6 dan ke-8 itu bicara tentang persaudaraan atau keluarga. Bapak Ibu, mari kita belajar, saya juga belajar. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga kita. Yang ada dendam, yang ada kemarahan, kekecewaan, kejengkelan, tidak mengampuni, tidak mungkin menerima tubuh kemuliaan. Yang tidak mengampuni, tidak akan dapat tubuh kemuliaan. Karena yang tidak mengampuni tidak bisa datang kepada Bapa di surga. Matius 6 ayat 14-15. Saudara, tahu saudaranya kesusahan, kesulitan, kita diam. Itu juga dipertanyakan oleh Tuhan. Di mana engkau? Kita menjadi berkat. Mengasihi keluarga. Mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi saudara-saudara seiman kita. Lalu yang terakhir. Gerejanya yang hidup dalam kasih dan kesopanan. Gereja yang tidak ribut, gontok-gontokan, saling menyalahkan, saling merasa diri benar, yang lain tidak berguna, yang lain salah semua. Saudara, saya bersyukur ada di gereja ini. Saya senang sekali, karena kita belajar kebersamaan, belajar saling memberkati, belajar saling mendoakan, belajar saling mengampuni. Bukan berarti kita tidak pernah salah. Bukan berarti kita tidak pernah keliru. Tapi ada penerimaan. Kita terus belajar. Ngapain kita duduk setiap minggu di gereja? Tapi ada kebencian kepada saudara-saudara kita seiman. Ngapain kita dengerin firman setiap minggu? Kita berdoa bersama. Tapi kita tidak mau menerima mereka. Ada banyak orang mengatakan, kenapa sih dia ada di gereja? Dia orang berdosa, Bu. Tidak layak, saya katakan. Justru disinilah tempat kita untuk diubahkan. Karakter, sikap, kelakuan, dan tingkah laku. Sebelum nanti kita diubahkan menjadi tubuh yang baru. Gereja harus menjawab tantangan ini. Ketika kita mengatakan carilah jiwa sebanyak-banyaknya, berapapun harganya, apapun kita akan lakukan, kita pergi ke jalan-jalan, ke kolong-kolong jembatan, preman-preman kita injili, orang-orang berdosa, tempat-tempat pelacuran kita datangi. Itu tidak salah, itu benar. Tapi seringkali orang yang di dalam gereja merasa terhilang. Karena dia dibedakan. Orang tidak mau bergaul sama dia.
Orang yang seperti ini akan terhilang karena kita. Jangan dulu keluar. Jangan dulu ke kolong jembatan. Bicaralah di dalam kolong gerejamu. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan karena diri kita. Jangan ada yang meninggalkan imannya karena saudara. Saya tidak tahu kenapa Tuhan bicara ini. Yang saya tahu, Tuhan mau kita semua. Tidak ada yang tertinggal. Bapak Ibu, saya kasih satu kesimpulan. Kalau engkau ingin dan rindu diubahkan dari tubuh yang lama nanti menjadi tubuh yang baru, mari hidup sesuai firman. Belajar. Saya pun bukan orang hebat yang bisa. Saya terus belajar. Kita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Bapak Ibu, Yesus adalah yang sulung, yang dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 20. Dia terlebih dahulu dibangkitkan dan kita akan mengikutinya. Satu hal yang saya mau tekankan. Ketika orang-orang nanti diubahkan, orang-orang yang tidak di dalam Tuhan pun diubahkan. Tetapi diubahkan kepada kehidupan yang kekal, yang jahat, supaya dia bisa merasakan penderitaan di dalam neraka. Tubuh yang baru, mari kita rindukan di hadapan Tuhan. Makin beriman dan makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihimu? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Biarkanlah Tuhan menyelidiki setiap hati, jiwa dan batinmu. Bukan hanya sekedar menjadi orang percaya yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak siap ketika Tuhan datang kedua kali. Tentang waktu dan masa kita tidak tahu, tetapi kita harus mempersiapkan iman kita. Amin. Tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Lihat hatiku,
Apakah ku sungguh